jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Oke, selamat siang Bu Mutiara. Terima kasih sudah hadir untuk sesi coaching ini. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Puji Tuhan, sehat Bu. Oke, sama-sama Bu Tiara. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokuskan pada tantangan yang Ibu hadapi di kelas ya, terutama mengenai kurangnya keaktifan dan kerjasama siswa. Mari kita mulai dengan memahami lebih jelas apa tujuan Ibu dalam menangani masalah ini. Jadi, apa yang ingin Ibu capai? Tujuan saya adalah membuat siswa lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama saat ada tugas kelompok. Saya berharap itu Bu, supaya mereka lebih terlibat dan saling mendukung satu sama lain demi terciptanya kelas yang saling berinteraksi antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Gitu. Oke, tujuan yang bagus ya Bu Mutiara. Keaktifan dan kerjasama siswa itu adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Nah, sekarang mari kita identifikasi lebih lanjut lagi situasi yang Ibu hadapi ini. Bisakah Ibu ceritakan bagaimana kondisi kelas saat terkait keaktifan dan kerjasama siswa? Saat ini banyak siswa yang cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Mereka jarang bertanya atau menyampaikan pendapat, terutama saat diskusi kelas. Nah, jadi kan kalau di kelas itu kan saya buatnya berkelompok tuh, Bu, siswanya. Jadi ada 5 kelompok di dalam kelas itu. Nah, selain itu, ketika ada tugas di dalam kelompok itu, yang ikut terlibat aktif itu hanya beberapa siswa. Yang ikut berpartisipasi aktif itu hanya beberapa siswa. Nah, sementara yang lain lebih memilih diam atau mengikuti saja kontribusi yang sudah saya berikan. Begitu, Bu. Jadi dengan memperbanyak diskusi kelompok kecil ya Bu ya di kelas. Sekarang pembagian peran dan yang jelas dalam kelompok itu kan meningkatkan tanggung jawab mereka. Nah, bagaimana Ibu merencanakan langkah-langkah ini? Saya akan mulai dengan mengatur ini, Bu, mengatur diskusi kelompok kecil. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya ada beberapa siswa yang cukup terlibat aktif dalam kelompok itu. Nah, saya nanti akan membuat siswa yang aktif itu sebagai leader mereka. Terus itu di setiap pembelajaran nanti, di mana mereka harus berbagi ide sebelum kita diskusikan bersama di dalam kelasnya. Nanti itu si leadernya ini yang menanyakan apa jawaban dari setiap siswanya. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan kesimpulan dari suatu permasalahan yang sudah saya kasih itu, baru nanti didiskusikan dengan diskusi besar di satu kelas gitu, di kelas kami. Nah, untuk itu tugas kelompok nanti akan memberikan peran yang spesifik kepada setiap siswa sehingga mereka tahu apa yang harus mereka perbuat, posisi mereka di kelompok itu sebagai apa. Jadi tidak ada lagi dia pasif dalam kelompok itu. Begitu, Bu. Untuk langkah-langkah selanjutnya, bagaimana Ibu merencanakannya? Nah, langkah-langkahnya itu sama yang tadi saya sampaikan bahwasanya pertama saya akan membuat leader di dalam kelompok itu. Nah, leadernya inilah nanti yang berkontribusi aktif dalam mengaktifkan kelompok itu sendiri. Nanti juga ide-ide dalam kelompok itu
nanti kan akan dituliskan di dalam LKPD mereka. Nah, nanti pada saat presentasi, siswa yang pasif itulah nanti yang akan menyampaikan jawaban dari yang sudah mereka simpulkan. Terus itu, nah peran saya juga nantinya tidak hanya semata-mata hanya memberikan tanggung jawab ke leadernya saja, tapi nanti ketika mereka sudah maju, yang pasif itu sudah berpresentasi lah dikatakan, nanti kita akan sebagai guru memberikan apa ya? Memberikan tepuk tangan ke dia biar nanti di lain waktu dia tetap bakal semangat. Kita kasih apresiasi ke mereka. Apresiasi itu kan seakan-akan membuat siswa itu dibutuhkan dan sangat berpengaruh dengan kelas itu. Makanya kita kasih aplaus gitu. Jadi kurangnya keaktifan individu dan ketimpangan dalam kerjasama kelompok ya, Bu. Nah, Iya, sekarang menurut Ibu, apa yang mungkin menjadi penyebab dari masalah ini? mungkin penyebab dari masalah ini yang pertama itu, Bu, mungkin si siswa itu belum memahami inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, mungkin saja ada beberapa siswa yang acuh tak acuh dengan kegiatan yang di dalam kelas. Terus itu satu lagi, mungkin karena dia ini, Bu, merasa minder dengan teman-temannya yang lain akan apa yang dia punya. Jadi si siswa itu menarik diri untuk tidak terlibat aktif dalam kelompok itu, begitu, Bu. Oke, jadi ketidakpercayaan diri ya, Bu ya, dan juga kurang kejelasan dalam tugas. Itu menjadi faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita bisa menentukan kira-kira strategi apa yang bisa Ibu coba untuk mengatasi masalah ini. Apa yang ada di dalam pikiran Ibu? Nah, mungkin strategi yang akan saya lakukan itu, Bu, dengan mengubah metode pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, saya akan mencoba metode atau model pembelajaran TGT, di mana TGT itu itu kan turnamen Get Together. Jadi pembelajaran itu dibuat dengan cara permainan. Jadi semua itu terlibat aktif dalam permainan itu. Jadi tidak ada lagi siswa yang terlihat pasif pada kegiatan pembelajaran tersebut. Begitu, Bu. Oke, ide yang sangat bagus, Bu ya. Ya, dengan memperbanyak kayak metode TGT tadi ya, kira-kira pembagian peran yang jelas dan kelompok juga itu meningkatkan tanggung jawab mereka. Nah, bagaimana Ibu merencanakan langkah-langkah ini? Sebelumnya saya akan berkonsultasi juga dengan teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman yang lain punya masukan yang lain beda dengan pemikiran saya. Terus itu, kalau sudah dapat masukan itu, nanti saya akan analisis lagi apakah masukan dari teman-teman itu bagus atau cocok dilaksanakan di kelas saya. Kemudian itu perombakan model strategi akan saya kembangkan terus, Bu, demi menciptakan keaktifan siswa tersebut. Oke, langkah yang bagus ya, Bu ya. Nah, jadi dari percakapan kita kali ini, kira-kira bagaimana perasaan yang Ibu rasakan sekarang? Perasaan cukup lega, Bu, karena bisa berdiskusi langsung dengan Ibu, bisa berbagi pengalaman dengan apa yang dialamin, begitu. Bisa mengurangi sedikit beban pikiran terhadap permasalahan yang ada di dalam kelas saya.
Oke, saya mendukung ya proses Ibu ini dan kita bisa jadwalkan sesi selanjutnya untuk mengevaluasi perkembangannya ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, saya yakin Ibu itu usaha Ibu akan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih atas komitmen dan kerjasamanya, Bu Mutiara. Sampai jumpa di sesi berikutnya, Ibu. Terima kasih Bu Dini atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Dini, apa kabarnya Bu Dini? Baik, Bu Mutiara. Ibu apa kabar? Kabar baik Ibu. Bu Mutiara, saya memiliki sedikit masalah nih, Bu. Oh, ada masalah apa Bu yang bisa saya bantu? Kalau misalnya Ibu tidak lagi sibuk, bisa kita berbincang sebentar, Bu? Boleh saja Ibu, kebetulan saya lagi tidak ada kesibukan nih. Ngomong-ngomong, apa tujuan yang Ibu harapkan dalam percakapan kita ini Bu? Saya sih berharap nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Mungkin setelah saya menceritakan permasalahan saya sama Bu Mutiara, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan selanjutnya. Memangnya ada masalah apa Bu Dini? Nah, jadi begini, Bu. Ada salah satu siswa saya nih yang dalam setiap jam pelajaran saya itu tidak semangat belajarnya. Terus tugas-tugas pun dia jarang mengumpulkan. Nah, saya itu sedikit pusing, Bu, menghadapi siswa ini. Oh, baiklah. Tadi Bu bilang bahwa ada satu siswa yang kurang bersemangat ya Bu, dan jarang juga mengerjakan PR. Apakah Ibu menelusuri sebab masalah tersebut kenapa bisa terjadi? Sudah, Bu, saya sudah panggil anak tersebut. Dan saya juga sudah menanyakan penyebab anak ini mengapa tidak semangat dalam mata pelajaran yang saya ampu. Oke Bu, lalu dari pengalaman Ibu nih, dari pengalaman Ibu dan pengamatan Ibu, mengapa anak itu tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Oh, mungkin ya, Bu. Jadi setelah saya amati dan saya tanya langsung dengan anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika. Karena menurut anak tersebut, pelajaran matematika itu membuat ia bingung. Dan dia juga tidak suka dengan rumus-rumus, angka, simbol, serta gambar-gambar yang ada dalam matematika itu, Bu. Jadi yang membuat dia itu menjadi pusing, lalu membuat dia juga malas untuk mengikuti pelajaran saya. Oh, begitu ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, idealnya seperti apa yang Ibu harapkan daripada siswa Ibu di dalam kelas? Tentu saja saya mengharapkan siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, sama seperti siswa lainnya. Dan dia juga bisa semangat lagi dalam belajarnya, Bu. Dan dia juga tidak menjadi contoh yang baik juga, sehingga dia tidak menjadi contoh untuk teman-teman lainnya yang malas untuk belajar matematika, Bu. Hmm, Kalau begitu, apakah ada solusi yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu tersebut? Menurut saya, sepertinya saya mungkin harus menerapkan pembelajaran yang baik ya Bu ya di kelas, sehingga mungkin itu menjadi salah satu alasan anak tersebut dia tidak semangat mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oh, begitu. Dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan gaya belajar siswa sesuai minatnya. Mungkin dengan menerapkan ice breaking dan juga saya akan menggunakan media yang baik agar anak tersebut semangat lagi dan berminat untuk belajar matematika, Bu. Mungkin kali Bu ya. Hmm, Baik Bu, sepertinya masukan Ibu itu juga sudah cukup baik. Tapi menurut saya begini Bu, kira-kira apa metode yang akan Ibu lakukan dan apa strategi yang akan Ibu lakukan agar agar itu bisa terjadi Eh, dan mungkin berhasil. Mungkin, oh ya saya dulu pernah Bu ya menerapkan pembelajaran berupa games, di mana siswa itu sangat antusias sekali.
Apalagi di akhir pembelajaran saya pernah menggunakan aplikasi Kahoot kayak itu Bu. Jadi diantusias, membuat mereka semangat belajar matematika dan juga mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling juara nomor satu seperti itu Bu, yang menjadi pemenangnya. Serta saya juga sering memberikan ice breaking, membuat mereka antusias dan tidak bosan belajar matematika Bu. Sehingga tidak sadar bahwa jam pelajaran itu hampir selesai. Dan hasilnya juga siswa terlibat aktif semuanya Bu dalam jam pelajaran sesuai dengan apa yang saya harapkan. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Jadi menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar tingkat keberhasilan metode yang sudah Ibu lakukan untuk menarik minat belajar siswa Ibu tersebut? Kalau menurut saya Bu ya, kalau dari skala 1 sampai 10, saya berikan nilai 8 Bu untuk pembelajaran berbasis game dan memberikan keberhasilan meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa di kelas Bu. Oke, Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan dan bagaimana kira-kira langkah-langkah dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut? Rencana yang saya akan lakukan itu saya akan melaksanakan metode pembelajaran yang bervariasi Bu. Kemudian juga ditambahkan dengan kegiatan ice breaking. Kemudian misalnya juga seperti media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Kahoot, dan juga saya akan selalu mengupdate segala informasi keterkaitan cara mengajar yang berpihak kepada siswa sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi kebutuhan siswa tersebut, dan juga agar sesuai dengan kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Bu. Baik, Bu. Jadi siapa saja yang membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan tersebut? Yang bisa membantu saya itu kepala sekolah, Bu, rekan sejawat, dan juga saya akan mengkomunikasikan ini dengan wali siswa atau orang, Bu. Hmm, Jadi kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Em, saya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Saya langsung akan terapkan secepatnya, mungkin hanya saja dalam pencapaiannya yang harus membutuhkan waktu yang lebih lama karena hasil pencapaian itu kan merupakan proses, jadi nggak mungkin bisa instan, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Nah, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu rancang nanti itu? Ya, saya akan melaksanakan secepatnya, Bu, dan saya akan terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar mereka sehingga akan terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik siswa dan juga bagi saya seorang pendidik, Bu. Baik, Bu Dini. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana aksi ini dapat berjalan dengan baik? Ya, tentunya saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik guru, hebat maupun di sekolah maupun di luar sekolah, Bu. Dan juga saya akan meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas tuh dengan berbagai macam metode, gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Bu. Selain dukungan dari kepala sekolah, dari rekan guru, adakah dukungan yang lain yang Ibu butuhkan? Kalau dari sekolah sih, Bu, dukungan sarana dan prasarana dan moral sudah saya dapatkan dengan baik. Mungkin dalam segi internal, dalam diri saya sendiri, Bu, ya, yang harus konsisten dalam menjalankan rencana ini, Bu. Oke, baik Bu, semoga rencana yang Ibu rancang nantinya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nah, menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya merasa lega dan senang sekali, Bu Tiara. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini. Syukurlah Bu kalau begitu. Nah, apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan kepada saya dalam kesempatan ini?
Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih ya Ibu Tiara sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama, Bu. Dari berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bab pendidikan beri filosofi, guru penggerak